Nah, mudah-mudahan dengan Mas Gibran ada satu perubahan, hukum bisa berubah ke depan. Orang-orang kecil ini saya semut melawan gajah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu. Nah, namun yang menjadi catatan Mas Adi tadi bagus, bahwa kita harus buktikan, jangan sampai hanya menjadi harapan palsu, jangan sampai kemudian sama saja cuma centang satu, cuma dilapor tapi tidak ada respon, tidak ada kemudian penyelesaian. Untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Halo, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena Mas Wapres, lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka, yang sampai dengan saat ini kebijakannya untuk membuat satu kegiatan lapor Mas Wapres atau pengaduan kepada Wakil Presiden secara langsung, baik dilakukan di saat menuju ke kantor Wakil Presiden atau menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini menuai banyak kritik sekaligus mendapat pujian yang luar biasa dari banyak kalangan. Tentu gebrakan yang dilakukan oleh Mas Gibran ini tidak umum, khusus untuk lembaga wakil presiden, mengingat wakil-wakil presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal serupa. Sementara Mas Gibran sendiri tentu sebagai mantan wali kota punya pengalaman bagaimana kemudian memberikan ruang kepada publik untuk memberikan aduan mereka, baik secara langsung ke kantor balai kota atau langsung menggunakan aplikasi WhatsApp. Guys, banyak yang bilang bahwa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini adalah gimmick semata, hanya untuk meningkatkan popularitas. Ada yang bilang bahwa Mas Gibran ini hanya mencari sensasi. Wow, luar biasa. Tapi yang jangan dilupakan, ternyata tidak sedikit orang yang merasa terbantukan dengan adanya aduan masyarakat yang diberikan langsung kepada Mas Gibran lewat aplikasi maupun langsung datang ke kantor Wakil Presiden. Ada juga yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah sesuatu yang ternyata ini menjadi kritik juga terhadap lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan dengan aduan-aduan masyarakat yang tidak efektif. Ada yang menyebutkan jangan-jangan seperti DPR, seperti pemerintah daerah yang tidak maksimal, maka kemudian dengan adanya aduan masyarakat langsung kepada pimpinan tertinggi yang ada di pemerintahan Republik Indonesia dan tentunya melalui Wakil Presiden, maka bagi mereka ini adalah satu kesempatan baik untuk kemudian mengadukan masalah-masalah yang selama ini masyarakat dapatkan dan belum memiliki solusi terbaik bagi mereka. Nah, di video ini saya akan tunjukkan kepada kalian beberapa pernyataan dari orang-orang yang ternyata merasa senang dengan adanya aduan masyarakat. Dan bagi mereka ini adalah spektakuler. Check it out. Pertama kali dalam sejarah Indonesia berdiri, Wakil Presiden punya aplikasi sendiri. Ini luar biasa. Kita tahu ya guys, Wapres sebelumnya. Nah, this is it. Gibran Rakabuming Raka. Ya. Dimana dia menunjukkan bahwa Wapres tuh ya kayak gini gitu loh, aktif dan tidak hanya menjadi dalam tanda kutip tuh pajangan. Mohon maaf untuk Wapres sebelumnya, cuma kayaknya standarnya udah dinaikin sama Mas Gibran ya. Wapres itu luar biasa, perannya juga bisa jadi sentral, terutama pada saat presiden tidak lagi di negara ya. Kita tahu Pak Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri, membangun hubungan diplomasi sebanyak mungkin supaya negara kita semakin kuat dan diakui. Dan ada Wapres yang juga ngurus dalam negeri, ini luar biasa. Kolaborasi yang sungguh aktif dan keren. Dan untuk anak abah, mohon maaf, kayaknya harus ngumpet lagi ya. Udah parah. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu
diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun, kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya, dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Sebagai penggagas layanan aduan masyarakat ini, Gibran Rakabuming Raka memastikan programnya berjalan dengan baik. Di hari pertama kemarin, lapor Mas Wapres menerima 63 pengaduan. Janjinya Namun cuma di hari makan kedua, siang gratis. Jumlah pelapor dibatasi hanya 60 orang untuk memaksimalkan pelayanan. Tapi Di antaranya kenyataannya seorang banyak ibu yang bonus. mengadukan anaknya lumpuh usai mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Kami ingin minta kompensasi. Mungkin kami ingin berobat kemanapun. Mungkin ya sebagai seorang ibu tetap ingin anaknya bisa pulih lagi. Gitu. Walaupun dokter sudah mengatakan seperti itu. Nah, ini mereka langsung ke Istana Wapres ya, kantor Wakil Presiden. Rame-rame datang ke istana nih. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Gibran ada satu perubahan, hukum bisa berubah ke depan. Orang-orang kecil ini, saya semut melawan gajah, supaya semut ini bisa ada yang membantu. Tanah milik saya bisa kembali, minimal dibayar sesuai NJOP. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah terkait. Ya, sehingga itu. harapannya memang berbagai aduan masyarakat ini bisa diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kami di sini Setwapres dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ya, jadi apa ya guys ya, yang paling penting di sini adalah harus diketahui bersama bahwa ternyata yang dimaksud dengan lapor Mas Wapres ini tidak dalam konteks Mas Gibran secara personal untuk melakukan inventarisasi atau mengurus secara langsung. Tentu bagusnya di sini adalah ada tim, di mana tim ini juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau dia kemudian dengan kementerian, maka wakil presidennya akan melakukan koordinasi. Atau kalau dia mau ke pemerintah daerah, maka itu juga pasti akan ada proses konsolidasi dan koordinasi yang baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan gerakan Gibran ini bukan cuma soal sensasi dan juga apa yang disebut dengan istilah mereka sebagai ajang untuk mencari popularitas, tapi ternyata Mas Gibran di sini juga ingin memberikan contoh terbaik nih, ya. Nah, ini kita dengar nih pengamat kita, Mas apa ini ya, Mas Adi, apa yang dia mau bilang soal lapor Mas Wapres ini? Problemnya adalah kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Ya, betul. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita masyarakat secara umum tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu wilayah ya gitu. Yang gak hidup dan gak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden,
wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Betul juga. Nah betul. yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif Bang. Sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong. Harkos alias pemberi harapan palsu. Oke guys, menarik ya yang disampaikan oleh Mas Adi. Ya betul, karena memang dalam catatan sejarah bahwa aduan-aduan masyarakat itu baik di pemerintah daerah, di lembaga yudikatif ya, selalu mandek, selalu kemudian punya masalah. Makanya kita bisa membaca Mas Gibran ini sebenarnya kepentingannya apa? Kepentingannya kemudian adalah untuk mengeksekusi masalah atau sekaligus juga ingin menjadi satu tanda warning kepada lembaga-lembaga, instansi-instansi terkait, instansi stakeholder yang ternyata sampai dengan saat ini belum mampu menyelesaikan banyak masalah yang menjadi aduan masyarakat. Jadi kemudian ketika Gibran memberikan ruang untuk memberikan kesempatan kepada publik memberikan aduannya, maka ini kemudian menjadi catatan penting yang ujung-ujungnya akan dieksekusi oleh lembaga-lembaga tertentu yang bermasalah. Oke guys?
Nah tentu verifikasi juga penting terkait masalah-masalah seperti apa yang harus kemudian diakomodir oleh pihak lembaga Wapres ini. Nah namun yang menjadi catatan Mas Adi tadi bagus, bahwa kita harus buktikan, jangan sampai hanya menjadi harapan palsu, jangan sampai kemudian sama saja cuma centang satu, cuma dilapor tapi tidak ada respon, tidak ada kemudian penyelesaian. Nah karena akhirnya ujung-ujung akan menjadi presiden buruk. Meski demikian tentu kita juga harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dan juga tim yang ada di wakil presiden ini adalah merupakan terobosan yang barangkali juga mudah-mudahan akan menjadi satu catatan penting dan punya warna terbaik untuk masa depan Indonesia. Guys, itu aja barangkali di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi buat kalian semua. Buat yang mendukung Gibran, semangat. Buat yang haters, buat yang benci kepada Gibran, buat yang nyinyir tentang Gibran dan juga pemerintahan Republik Indonesia saat ini, ya terus berkarya. Kita akan melihat sampai sejauh mana kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik atau yang positif, atau jangan-jangan memang Andalah yang kemudian bermasalah secara psikologi. Saya Bang Bil, offside. Dadah.